Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Amelia Indahni di pembahasan kali ini dengan judul Interaksi Wisatawan dengan Masyarakat Lokal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita mengenal definisi konsep utama dari pembahasan kali ini yang terdiri dari interaksi, wisatawan, dan masyarakat lokal. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Secara etimologi, interaksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu interaction yang berarti pengaruh timbal balik atau proses yang saling mempengaruhi. Sedangkan menurut sosiolog Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah sebuah proses mengenai individu dan kelompok dalam membangun sebuah hubungan dalam melancarkan sebuah sistem dalam hubungan sosial. Wisatawan. Di poin ketiga ini, kita akan membahas apa sih definisi dari wisatawan. Wisatawan adalah orang-orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Wisatawan terdiri menjadi dua, yaitu wisatawan asing dan domestik. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita cari tahu apa sih itu wisatawan asing dan wisatawan domestik. Wisatawan asing. Wisatawan asing atau foreign tourist atau wisatawan mancanegara adalah orang-orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana orang tersebut tinggal. Sedangkan wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri, yaitu seorang warga negara pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Jadi, di sini tidak terdapat unsur asing baik kebangsaan maupun uang yang dibelanjakan serta dokumen perjalanan yang dimilikinya. Ciri wisatawan yang pertama yaitu melakukan suatu perjalanan di luar tempat tinggal. Penjelasan ini sehubungan dengan berbagai keperluan seperti rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, kesenian, ilmu pengetahuan, ibadah, olahraga, dan pameran. Yang kedua, yaitu melakukan perjalanan dan persinggahan di tempat lain. Melakukan perjalanan dan persinggahan di tempat lain untuk sementara waktu tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjungi. Menurut Cohen, 1972 mengklasifikasikan wisatawan atas tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi serta tingkatan perorganisasian perjalanan wisatawan yang terdiri dari driver, explorer, individual mass tourist, dan organized mass tourist. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan driver. Driver adalah wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahui yang berpergian dalam jumlah kecil. Yang kedua, explorer adalah wisatawan yang melakukan perjalanan tanpa mengatur perjalanannya sendiri, tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum, melainkan mencari hal yang tidak umum. Individual mass tourist adalah wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Dan yang terakhir yaitu organized mass tourist. Organized mass tourist adalah wisatawan yang hanya mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal dengan fasilitas seperti yang dapat ditemui di tempat tinggalnya sebelumnya dan dalam perjalanan selalu dipandu oleh pemandu wisata. Dan penjelasan poin yang ketiga yaitu masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Dan penjelasan yang paling inti, bagaimana sih interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal? Yuk kita cari tahu sama-sama bagaimana sih interaksinya. Interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal itu dicirikan yang pertama, hubungannya bersifat sementara atau transitory relationship, sehingga tidak ada hubungan yang mendalam. Hubungan yang bersifat sementara dan tidak berulang.
sering menyebabkan mereka yang berhubungan tidak memikirkan dampak di masa yang akan datang, sehingga jarang akan memunculkan rasa saling percaya. Akibat lebih jauh, masing-masing pihak mempunyai potensi untuk memeras dan saling membohongi. Yang kedua, ada kendala ruang dan waktu yang menghambat hubungannya. Wisatawan umumnya berkunjung secara musiman dan tidak berulang, apalagi kenyataannya bahwa fasilitas pariwisata umumnya hanya terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu. Maka, wisatawan hanya sehubungan secara intensif dengan sebagian anggota masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan. Sedangkan masyarakat yang jauh dari fasilitas pariwisata berhubungan dengan wisatawan secara kurang intensif. Yang ketiga, dalam mass tourism, tidak ada hubungan yang bersifat spontan antara wisatawan dengan masyarakat lokal, melainkan sebagian besar diatur dalam paket wisatawan yang ditangani oleh usaha pariwisata dengan jadwal yang ketat. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang berarti bahwa masyarakat lokal bekerja pada pariwisata adalah untuk kepentingan ekonomi atau untuk mendapatkan penghidupan. Dan terakhir, yaitu hubungan atau interaksi umum bersifat tidak setara. Pada umumnya, masyarakat lebih merasa inferior, wisatawan lebih kaya, lebih berpendidikan, dan dalam suasana berlibur. Sedangkan masyarakat lokal dalam suasana menjalankan pekerjaan penuh kewajiban dan pengharapan uang wisatawan. Posisi yang tak seimbang ini menyebabkan terjadinya hubungan eksploitatif atau inferior dan superior. Sekian penjelasan saya mengenai interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal.